Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah dari kelas 642G25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SDGs yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak di DKI Jakarta. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu hal penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai air bersih dan sanitasi layak. Penyediaan air bersih di DKI Jakarta. Yang pertama melalui penyaluran air pipa. Penyaluran air pipa di DKI Jakarta sampai saat ini baru 65% masyarakat yang menggunakan layanan air pipa, yang mana masih jauh dari target 2022 yaitu 79,61%. Hal ini disebabkan juga oleh kebocoran air atau non-revenue water atau NRW selama 2021 berada di kisaran 46,67% menurut Pamjaya. Kebocoran disebabkan oleh kebocoran fisik pipa dan sisanya akibat pencurian air. Penyediaan air bersih merupakan salah satu program pemerintah yang penanganannya diserahkan oleh PAM Jakarta yang menargetkan pengelolaan air bersih di Jakarta. Walaupun diprioritaskan penanganan air bersih diserahkan kepada PAM, tapi tak jarang air yang disalurkan oleh PAM sering tidak lancar dan keruh, sehingga air bersih hanya untuk kebutuhan MCK dan mencuci. Sedangkan untuk minum, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli AMDK atau air minum dalam kemasan. Yang kedua adalah penggunaan air tanah. Sebanyak 35% warga DKI Jakarta yang saat ini masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini terjadi karena warga DKI Jakarta masih menganggap air di daerahnya masih bersih. Padahal hal yang harus diperhatikan jika menggunakan air tanah adalah jarak batas aman sumber air. Jarak antara tempat penampungan limbah rumah tangga dengan sumber air kurang lebih 10 meter. Rumah tangga di DKI Jakarta masih banyak yang jarak sumber air dengan tempat pembuangan kurang dari 10 meter, dikarenakan jarak rumah yang padat sehingga masyarakat tidak memperhatikan jarak aman saluran pembuangan. Hal tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya menghindari kontaminasi air dari tempat pembuangan sehingga tidak muncul masalah kesehatan yang disebabkan oleh sanitasi yang kurang baik. Air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Krisis air masih menjadi PR bagi pemerintah DKI Jakarta karena masih banyak sekali daerah yang kekurangan air bersih sekalipun menggunakan pam air. Berbagai macam kendala banyak dihadapi. Sumber air bersih dan kualitas dan kuantitas yang baik biasanya jauh dari penduduk. Kendala ini sangat terasa terutama di daerah perkotaan karena tingkat kepadatan penduduk dan banyaknya pabrik perindustrian menyebabkan kualitas air bersih dan air tanah sebagai sumber air bersih menjadi tercemar. Penyaluran pipa belum 100% teratasi dan sebagian masyarakat Jakarta masih menggunakan air sumur yang jarak amannya kurang dari 10 meter. Dan kebutuhan masak dan minum masyarakat menggunakan air dalam kemasan untuk sehari-hari. Jadi solusi dari saya adalah yang pertama, diharapkan perusahaan memfilter air karena agar lebih bersih dan layak digunakan. Yang kedua adalah pemerintah harus meningkatkan ketersediaan air bersih agar segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang ketiga adalah masyarakat harus diedukasi tentang masalah kesehatan, pentingnya kebersihan air, agar masyarakat lebih memperhatikan jarak aman sumur dan pembangunan limbah rumah tangga. Yang keempat, masyarakat harusnya tidak membuang sampah di sungai karena dapat mencemari air. Yang kelima, dan harusnya segera memperbaiki pipa yang bocor secepatnya agar masyarakat lebih nyaman menggunakan air pipa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang isu keprihatinan.
yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Rasa kecanduan tersebut seiring waktu dapat merusak kesehatan mental dan fisik atau bahkan keselamatan diri penggunanya. Penggunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan remaja dan anak-anak. Banyaknya konten negatif di media sosial yang digunakan oleh anak pada umumnya dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal negatif. Salah satunya adalah narkotika. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penggunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba hal yang baru, remaja mudah dipengaruhi sehingga mulai jatuh pada masalah penggunaan narkoba. Faktor remaja menggunakan narkoba adalah yang pertama faktor lingkungan. Keluarga dan teman bisa menjadi faktor penyebab penggunaan narkoba pada anak, apalagi di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan besar bagi remaja untuk menggunakan narkoba. Anak akan cenderung mencari perhatian agar lebih diperhatikan. Pengaruh teman yang juga bisa jadi penyebab penggunaan narkoba karena remaja sering ikut-ikutan teman agar diterima di pergaulan. Yang kedua adalah psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan mental, depresi, atau anxiety disorder sangat beresiko mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka, menggunakan narkoba bisa menjadi salah satu cara untuk menangani dan melupakan sejenak masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor keturunan adalah salah satu resiko penyebab anak remaja menggunakan narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara yang juga pecandu narkoba. Yang keempat adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu remaja sangat besar sehingga menyebabkan anak menjadi pecandu narkoba. Oleh karena itu, edukasi tentang narkoba sangat penting bagi remaja. Pencegahan terjerumusnya remaja terhadap narkoba. Yang pertama, sebagai orang tua harus mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh remaja. Yang kedua, beri edukasi tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, ketahui teman-teman para remaja tersebut. Yang keempat, beri dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman. Yang kelima, beri contoh yang baik agar para remaja meniru sikap yang kita lakukan. Yang keenam, memberi dukungan setiap kegiatan positif para remaja. Yang kelima, berikan contoh yang baik agar para remaja meniru sikap yang kita lakukan. Yang keenam, memberi dukungan setiap kegiatan positif para remaja. Berdasarkan hasil analis dari makalah ini, faktor-faktor penyebab seorang menjadi penyalahguna narkoba adalah penyebab dari diri sendiri, yaitu ketidakmampuan menerima diri sendiri apa adanya, kurang percaya diri, terbawa arus pergaulan, tidak mampu menahan diri dari dorongan keingintahuan, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba, penyebab faktor genetik dan keluarga atau orang tua. Adapun beberapa saran semoga bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah para remaja harus mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk agar tidak terjerumus pada narkoba. Melakukan hobi yang positif untuk mengisi waktu kosong.
Untuk orang tua, ciptakanlah hubungan yang harmonis pada anak. Hal ini agar anak tidak mencari kebahagiaan di luar. Selanjutnya adalah tanamkan nilai ajaran agama sejak dini agar terhindar dari pengaruh negatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.